saya Karima Sukaida dengan NIM A41101023 yang menjelaskan sedikit tentang transisi PAUD ke SD. Apa yang pernah mendengar apa itu transisi PAUD ke SD? Kalaupun belum, mari kita simak video berikut untuk mengetahui apa itu transisi PAUD ke SD. Tak lama-lama, mari simak videonya. Transisi PAUD ke SD merupakan proses perpindahan peran anak sebagai peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD dan menyesuaikan diri anak dengan lingkungan belajar baru. Kesiapan persekolahan harus berangkat dari tujuan pembelajaran, yaitu memastikan terpenuhi hak anak, sehingga transisi PAUD ke SD adalah upaya untuk memastikan setiap anak mendapatkan haknya terlepas dari manapun titik berangkat anak. Kemampuan fondasi dalam penguatan transisi PAUD ke SD yaitu tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Menggunakan struktur kurikulum PAUD maupun SD. Aspek kemampuan fondasi PAUD ke SD yang pertama, mengenai nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, keterampilan sosial dan bahasa. Yang ketiga, kematangan emosi. Yang keempat, pemaknaan terhadap belajar yang positif. Yang kelima, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri. Yang keenam, kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar. Perubahan yang ingin dilihat di PAUD dan di SD yang pertama, penerimaan peserta didik baru atau PPDB. SD tidak melakukan tes Calistus sebagai dasar penerimaan peserta didik baru yang berasal dari satuan PAUD atau belum pernah mengikuti PAUD. Yang kedua, 2 minggu pertama tahun ajaran baru di PAUD dan di SD, utamanya di SD. Yang pertama, pengenalan peserta didik dan orang tua dengan lingkungan belajar baru selama maksimal 3 hari. Pengenalan sekolah dengan peserta didik baru melalui asesmen awal oleh guru. Yang ketiga, proses pembelajaran menyenangkan di PAUD dan di SD. Memilih kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman yang menyenangkan dan membangun kemampuan fondasi anak. Melaksanakan kegiatan asesmen di kelas dan teknik yang menguatkan sikap belajar positif. Menyusun informasi perkembangan anak yang penting diketahui oleh orang tua dan wali murid. Perubahan pembelajaran di PAUD dan di SD. Kemampuan baca tulis hitung adalah bagian dari kemampuan literasi numerasi yang dibangun sejak PAUD hingga SD kelas awal. Yang pertama, lingkup kemampuan literasi lebih luas dari hanya baca tulis. Kemampuan seorang anak untuk menyimak dan menyampaikan gagasan secara lisan sama pentingnya dengan membaca dan menulis. Kemampuan dibangun dengan cara yang tepat, berikan melalui kegiatan yang menyenangkan yang bermakna. Yang ketiga, lingkup kemampuan numerasi lebih luas dari hanya berhitung. Kepekaan bilangan, kesadaran membentuk dan ruang, pengukuran termasuk waktu, serta pola dan analisis data juga merupakan kemampuan numerasi. Tidak menjadi baca tulis, hitung sebagai dasar penerimaan atau kelulusan peserta didik. PAUD dan SD baik adalah yang membina kemampuan fondasi secara holistik serta menghargai hak anak untuk berproses. Siswa kelas 1 SD tidak pernah mengikuti PAUD berhak mendapatkan pembinaan kemampuan fondasi. Pembelajaran di SD memberikan kesempatan bagi peserta didik kelas 1 SD yang tidak melalui PAUD untuk tetap dibina kemampuan fondasinya melalui struktur kurikulum SD kelas awal. Keselarasan pembelajaran PAUD dan SD kelas awal. Proses pembelajaran yang terjadi di PAUD dan di SD kelas awal perlu serupa. Kolaborasi penguatan transisi PAUD ke SD yang pertama, peran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang kedua, peran Dinas Pendidikan. Yang ketiga, peran Satuan Pendidikan. Yang keempat, peran orang tua atau wali murid. Informasi alat bantu bagi PAUD dan sekolah dasar. Yang pertama, materi bacaan per modul. Yang kedua, video inspirasi. Yang ketiga, contoh modul ajar dan kegiatan pembelajaran. Sekian dari video pemaparan penjelasan tentang transisi PAUD ke SD. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.